Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita bicara santai lah tentang bencana alam yang telah terjadi di daerah Bareng, tepatnya di desa Banjaragung. Saya dengan Mbak Kuni dan ada tamu dari Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Wardana. Saya mahasiswa dari Setia PGRI Dewantaran Jombang. Jurusan apa Mas? Jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Oke. Semester berapa Mas? Kalau sekarang masih semester 4. Semester 4. Semester 4. Gimana Mas? Sama ya, sepantaran. Gimana Pak? Rasanya di manajemen Mas? Ya sama aja sih, kuliah kan kita sama-sama belajar di mana, cuma kan kita beda mengambil ahli profesinya aja. Kalau saya kan dari SMA IPS langsung pengen lanjut ke manajemen, ambil itu. Menghitung uang yang hanya berupa angka. Berupa angka aja, nggak apa-apa. Yang kita kan yang dibutuhkan kan proses. Oke. Mas Dimas ini itu pernah menjadi relawan ya Mas? Pernah. Di mana Mas? Pada saat itu di Bareng, Banjaragung. Relawannya itu mewakili kampus atau dari ikut pemerintah atau ikut dari itu sih gabungan organisasi mahasiswa pencinta alam Senjombang kan. Kan terjadinya banjir di Bareng itu mulai malam tanggal 1 kalau nggak salah loh Mbak, tanggal 1. Dan mulai bergerak kami dari mahasiswa pencinta alam Senjombang itu mulai tanggal 3. Malamnya kami koordinasi dulu gimana-gimananya, terus kami diberi tugas masing-masing. Setelah itu pas hari Rabunya saya ke sana. Sebelumnya saya dibagikan tugas ke Wonosalam kan. Daerah yang rawan kan juga Wonosalam, Bareng sekitarnya juga kan masih rawan. Tetapi di Wonosalam alhamdulillah aman. Langsung saya terjun ke Bareng. Di situ desa Banjaragung di situ. Dan pada saat saya ke situ itu di Banjaragung itu masih belum ada kayak dapur umum. Belum terbentuk dapur umum. Dan saya di sana itu masih katanya sih pas saya survei itu kadang naik air kadang surut. Jadi belum kondusif gitu. Belum kondusif. Masih saya di sana siaga 1 siaga 2 gitu. Dan kondisi di sana sih itu ada 3 rumah yang hancur lebur. Hancur gak sisa. Dan sisa-sisanya itu ada sih yang agak rusak-rusak, pagarnya rusak gitu. Ketinggian air itu kisaran tinggi orang dewasa lah. Dan 2 meter ya Mas ya? Ya 2 meteran kurang lebih lah, 2 meter. Dan dek sana itu saya kan suspek. Di situ baru pertama kali banjir di Bareng sampai segitu. Sampai kurang lebih 2 meter. Baru sekali. Kan saya tanya ke warga setempat, dan warga setempat itu sudah lama lah di desa hidup. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Mas ya? Kalau itu penyebabnya sih curah hujan. Kan curah hujan pada saat malam itu kan tinggi di Wonosalam. Dan Bareng itu sendiri di bawahnya Wonosalam. Dan sungai yang Bareng itu ada tanggul bukan ya, tanggul yang jebol juga sih, tapi dia itu hempasan dari 2 sungai, kiriman langsung dari 2 sungai Wonosalam yang atas dari jarak, dan satunya dari mana gitu, langsung jadi satu. Dan itu kalau dari sampah sih enggak sih, cuaca lah yang paling cuaca, dan menyebabkan ada tanggul jebol dan sampai melebihi bantalan sungai juga. Berarti itu lebih ke pengaruh cuaca sama posisi geografis dari Bareng itu. Posisi cuaca dan geografis
kondisi bareng sih. Jadi kasusnya hampir sama kayak di Jakarta ya, yang kalau Iya. kiriman dari Bogor ke Jakarta. Ya gitu, kiriman dari Bogor ke Jakarta sama sih. Itu berapa hari sama di sana? Saya sih nggak nginap, tapi saya 2 hari di sana. Hari Rabu tanggal 3 sama tanggal 4. Dan saya di situ cuma survei sama kan bila ada yang kita informasikan ke teman-teman. Kalau misal di sana butuh apa, kita bisa koordinasi lagi sama Sumapalan Jombang. Gitu. Enggak, kita cuma cari informasi dulu, belum aksi lah. Aksinya tanggal berapa gitu. Tanggal 5. Kita golong dana dan relawan. Itu koordinasinya pertama kali itu di mana, Mas? Dan siapa yang mengusulkan? Oh, kalau koordinasi pertama itu di tempat itu sih secret di Mapala MPA Trisula sendiri. Yang mengusulkan pertama itu ketua umum itu siapa? Ketua umumnya Sedikit. Mapala yang ada di Stikip Green Campus. Mbak siapa itu? Lupa nama saya. Itu sih yang nyarankan langsung ke grup WA. Krek nggak bergerak apa? Oh, Gitu. berawalnya iseng-iseng gitu ya, Mas? Berawal iseng-iseng. Emang Mas, semua itu biasanya berawal iseng-iseng. Nah, terus jadinya kita real. bisa real ya. Iseng-isengan doang langsung trap lah gitu. Itu gerak cepat ya, Mas. Langsung Koordinasi. malamnya koordinasi, Besok pagi langsung kita berangkat. Soalnya apa ya? Takutnya kita kan sudah berapa hari telat kita bergerak. Terus di sana Di sana takutnya itu sudah selesai gitu Udah loh. surut. Nggak ada surutnya, nggak ada lagi kan. Kita kan kan bencana kan kita kudu siap siaga gitu. Langsung cepat lah, tanggap lah. Kira-kira solusi yang tepat untuk di Desa Bareng itu gimana, Mas? Contoh kayak gimana ya, persiapan untuk menanggulangi ada banjir susuran lagi. Kan cuacanya sekarang kan itu, Mas, masih hujan kan? Iya, masih Hujannya hujan. kan nggak bisa ditebak. Kadang-kadang hujan dari pagi, kadang nggak hujan sama sekali satu hari. Iya sih, kalau menurut saya yang sekarang ini dari cuaca di daerah Wonosalam Bareng kan ekstrim lah, terbilang ekstrim menurut saya itu. Karena curah hujannya yang cukup drastis. Kalau masalah penanggulangan sih lebih baiknya ada itu. Kalau dari saya sih ada perbaikan sungai dan perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Soalnya apa, kan kita nggak tahu kiriman air sebanyak gimana pun kita sudah membenahi dengan besar apa. Kalau hujan yang dari air kan dari cuaca kita tidak bisa memprediksi. Kalau kita dari sampah, misal penyebab sampah kita bisa Bisa bersihin, ya Mas. bersih gitu kan. Ini kebanyakan dari cuaca langsung. Gitu sih. Kalau Dan menurutku sih, Mas, mending perbaikin tanggul dulu. Untuk gimana ya, kan habis musim hujan terus kan musim kemarau kering kan. Iya, kering. Nah, persiapan untuk musim kering tersebut, karena kalau ada tanggul kan kita bisa ambil air yang Iya. kan sekarang udah modern sih, Mas, ada alat yang menyaring Ya kotoran. langsung. Dan kan bisa dimanfaatkan juga airnya. Iya sih. Dan posisi Bareng itu kan dia beberapa daerah ada yang agak tinggi ya. Iya. tanahnya. Nah itu ada yang longsor nggak kira-kira? Kalau yang longsor itu di daerah itu Wonosalam Jarak. Kalau Bareng itu kan di Banjaragung ya. Banjaragung kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu yang terdampak banjir itu pesisiran sungai aja. RT berapa gitu. Nggak semua langsung satu desa kesapu, nggak. Cuma beberapa RT aja, RT RW berapa aja. Tapi parah sih banjir itu yang di Bareng. Baru pertama kali di Bareng banjir segitu dan melenyapkan banyak lah. Kalau di Mojakong kan udah biasa Ya, langganan tahunan. langganan. Kan soalnya kan di sana kan penyerapan air kan kurang kan, di Bareng kan hutan udah banyak kan, tapi bisa banjir gitu loh. Tapi nggak sampai ada korban jiwa ya? Nggak ada, alhamdulillahnya.
Cuma di daerah Bareng situ pas saya survei itu kekurangan air bersih aja sih yang paling repot. Kalau masalah busana apa gimana itu, saya kesana pas berapa hari itu, Rabu itu masih banyak yang kejajaran. Air bersih yang paling mengaruh lah. Terus bantuan dalam bentuk air bersih itu ada atau panggil PDAM atau bagaimana? Ada sih dari PDAM. Dari PDAM. Langsung ada mobil langsung kesorot, jadi bersihnya ganti-ganti gitu. Dan cuci bajunya kayak gitu ya langsung bareng-bareng gitu. Ada kok dari pemerintahan, ada kan BPBD ada anggaran untuk semisal bencana di Bareng itu aslinya sudah ada anggaran dari pemerintah sendiri, kan dari BPBD itu sendiri. Kalau nominalnya saya tidak tahu, tapi kan harus tetap ada lah untuk menjaga nih. Ya, untuk menjaga nih. Posko apa? Evakuasi apa? Evakuasi gitu. Ya poskonya yang untuk yang terkena banjir, korban banjir itu sudah didirikan apa belum saat pada saat saya kesana itu udah didirikan di MI dan MTS Al Hisan kalau nggak salah di Banjaragung situ, belakangnya balai desa kok, itu sudah ada poskonya. Kalau yang dapur umum saya pada waktu kesana Tagana itu belum, udah mempersiapkan cuma belum membangun gitu. Belum mulai membangun, iya, tapi belum. udah mulai merancang. Iya, mulai merancang. Kalau nggak salah itu di balai desa apa sampingnya gitu, dekat kok, cuman dapur umumnya. iya dapur umum. Kalau susah senangnya jadi relawan kau? Kalau saya senangnya jadi relawan itu ya gimana ya, kalau dari saya sendiri itu sifat kemanusiaan sendiri lah. Kalau misal ada saudara kita yang gitu, masa kita yang masih mencari uang, masih pendidikan di sana, padahal kita sudah kena bencana, gimana? Dikit demi sedikit harus membantulah dari kita. Kita kan sesama manusia. Memang Mas, suatu saat barangkali bukan kita yang ditolong tapi saudara kita lah, orang tua kita. Itu betul sih Mas. Tetaplah ada timbal baliknya, tetap ada walaupun entah kapan itu tetap ada. Yang di Wonosalam ada yang gerak atau semuanya di Bareng? Kan yang di Wonosalam itu pas hari itu kan rencana koordinasi kan kita survei dulu, terus yang paling parah itu langsung kita datangi, cuma di Bareng. Kalau di Wonosalam cuma tergenang doang, nggak sampai yang longsor. Baru beberapa hari selang di Bareng itu ada yang longsor di jarak gitu di Wonosalam. Iya, tapi sudah dibersihkan sama warga setempat sih. Ya yang paling parah itu di Bareng pas kami survei gitu. Itu longsornya ke jalan atau ke pemukiman? Ke jalan. Oh, ke jalan. Jalan sih. Berarti aman. Aman. Kan posisi jarak kan ya atasnya Bareng sih. Atasnya pas lah posisinya. Karena cuaca sih kalau menurut saya, kalau banjir, longsor, curah hujannya tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi ya. Dan tahun ini tuh hampir di seluruh Indonesia, banjir. Dekat-dekat aja yang Malang gitu longsor ada. Ya. Terus Pasuruan ada. Di Malang itu kan malah nggak bisa akses transportasi. Nggak bisa, sampai ketutup total itu. Longsor ya? Longsor. Oh iya. Di daerah Pujon. Oh iya. Itu bisa dilewatin cuma berbahaya. Bahaya, jangan licin kan kondisinya. Nggak hujan aja, nggak campur lemah, licin. Apalagi sudah kesapu tanah-tanah, semakin licin kan untuk dilewati. Dikasih sistem gantian gitu ya, satu jalur cuma. Gantian satu jalur dioper lah. Iya. Tapi tetap bahaya sih. Karena takutnya ada longsor susulan itu tadi. Nah, gitu. Kan bencana alam kan nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi, ya. Tapi kita bisa memperhitungkan lah
kan ada ilmu geografinya gitu. Tapi kan cuaca kan tidak bisa ditebak lagi kalau hujan kayak gini. Itu gabungan dari organisasi pencinta alam mana aja, Mas? Kalau pas pas koordinasi dan itu Senjombang saja. Senjombang saja. Masih kita gerakan dari Senjombang aja. Kalau ada bantuan dari luar ya kita yang sebagai distribusi, ibaratnya kita distribusi penyalurnya lah gitu ya. Kan kita sendiri, Jombang sendiri lah. Misal ada tamu Surabaya, kita antar kan, kita gimana gitu. Kita sebagai penyalur ya, gitu lebih baiknya. Respect sih Mapalan Jombang. Langsung respect. Dari Gurawan aja sihnya. Iya, awalnya iseng. Wis nah. Mari berapa menit ya? Iya. Gimana? Oke. Wis kan. Ya. Tutup ya. Monggo Mbak tutup. Jadi memang tahun ini tuh nggak diduga, tapi kita punya jadwal tahunan selalu ada banjir itu selalu jadwal tahunan. Jadwal tahunan, apalagi musim hujan gini. Apalagi di kota besar itu PR. Daerah penyerapannya kurang sekali, Mbak. Iya. Kan sekarang Jombang aja yang banyak penyerapan masih banjir. Nah, apalagi kota besar. Banyak bangunan-bangunan besar yang tidak bisa menyerap air. Beton lebih subur kalau di kota. Kalau di desa-desa kan pohon-pohon yang subur. Kalau di kota beton yang subur. Yang penting berarti antisipasi dari pribadi juga, terus pemerintah juga mendukung dengan pengerukan sungai atau pelebaran, terus membuat resapan ke tanah gitu ya. Iya sih. Jadi ya, terima kasih untuk Mas Dimas sudah mau berbagi cerita. Sama-sama. Sebagai relawan di Desa Bareng ya. Ya, Bareng. Desa Bareng. Perwakilan dari Mapala Jombang. Senjombang. Oke. Terima kasih atas waktunya. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.